Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Ghazali fi kitab al-Mustasfa min ilmi al-usul wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab usul fiqh, di mana saat ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul, sebuah karya dari Imam Ghazali, dan kita sudah sampai yaitu kata pada seri yang ke-8. Untuk itu mohon disimak, dikaji dari kitab Al-Mustasfa yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu hasili madarikil ulumin nadriyati fil haddi wal burhani. Bayanu hasili madarikil ulumi, menjelaskan batasan-batasan dari hal-hal yang dipahami, ya, batasan-batasan yang dipahami dari ilmu-ilmu teoritis. Fil haddi, menjelaskan di dalam masalah definisi, wal burhani, dan argumentasi. Artinya bahwa dalam penjelasan ini akan kita kaji tentang pembatasan, ya, pembatasan pengetahuan dari ilmu-ilmu teoritis. Pembatasannya di sini akan dijelaskan di dalam, yaitu penjelasan tentang takrif atau al-had dan burhan atau argumentasi. Apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan takrif itu atau al-had, dan apa yang disebut dengan burhan atau argumentasi. Nah, ini nanti akan kita jelaskan masing-masing definisi, dan sekaligus kita akan juga bagaimana caranya merekonstruksi, bagaimana cara mengkonstruksi yaitu definisi maupun burhan. Maka itu mohon kita perhatikan bersama di dalam kajian kitab Al-Mustasfa ini. Ilam, ketahuilah, anna idrakal umuri ala dzarbaini. Ilam, ketahuilah olehmu bahwa memahami hal-hal atau perkara-perkara itu ala dzarbaini dibagi menjadi atau atas dua sisi atau bagian. Artinya di dalam mencari kebenaran logika, ya, terhadap sesuatu, kita bisa dekati dalam rangka untuk mengetahui kebenaran sejati, kebenaran secara logika itu bisa kita dekati dengan dua model. Al-awwalu, yang pertama adalah idraku zawatil mufradati, memahami substansi dari yang mufrad, atau dalam kata lain adalah memahami atau mengerti tentang eksistensi daripada mufrad. Ketika Anda memahami tentang mufrad, satuan-satuan atau mufrad, maka engkau akan bisa menemukan kebenaran sejati. Jadi pada poin pertama ini, dalam rangka untuk memahami terhadap suatu hal, suatu persoalan-persoalan, atau memahami sesuatu itu, dan kemudian kita akan bisa menyimpulkan atau mendapatkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika, maka pendekatannya adalah dengan cara kita harus mengetahui lebih dulu terhadap zat-zat, ya, yang mufrad. Zat itu artinya ya keberadaan dari apa yang dimaksudkan,
Dan mufrad di sini adalah sesuatu yang berdiri sendiri, suatu kata ya atau ungkapan yang menggambarkan terhadap sesuatu tanpa menghukumi ya baik benar dan salah, tanpa adanya penilaian apapun yang dimaksud mufrad ini. Jadi yang dimaksud mufrad ini bukan menjadi muqabilnya jamak sebagaimana yang kita pahami di dalam kitab nahwu. Ya, kita akan kenal di dalam kitab nahwu itu ada istilah mufrad dan ada jamak. Jadi tapi dalam kajian ini yang dimaksudkan mufrad bukan menjadi muqabilnya jamak sebagaimana di dalam kitab nahwu. Tetapi yang dimaksudkan mufrad idraku dzawatil mufradan adalah memahami substansi dari mufrad. Memahami ketika Anda mendengar ada kata rumah, maka yang di benak pikiran Anda adalah Anda atau di benak bayangan dan gambaran Anda terkonsep di sana ada rumah ya, tanpa diatributi atau diberikan sifat atau dinilai benar dan salah. Ya rumah begitu saja ya, secara eksistensi maksudnya. Jadi keberadaan rumah gitu, dalam pandangan atau gambaran pikiran Anda ketika mendengar rumah, maka ya muncullah rumah tanpa diberikan penilaian atau atribut benar atau salah, baik atau buruk kan. Begitu ada mendengar kata-kata rumah, maka yang terbayang ya rumah secara eksistensi. Sama halnya ketika kita mendengar ada kata-kata buku, maka yang tergambar di dalam konsep pikiran kita ya buku ya, masih belum dihukumi atau belum terhukumi baik dan buruk. Gambaran kita ya buku, tidak ada penilaian terhadap buku itu, apakah buku ini buku tulis kah atau merupakan kitab, ya sudah bayangan buku begitu saja. Itu yang kita maksudkan bahwa idraku dzawatil mufradati, jadi memahami terhadap substansi yang mufrad atau dari yang mufrad ya. Kailmika seperti pengetahuanmu atau gambaranmu ya terhadap sesuatu tadi, bimaknal jismi seperti pemahamanmu atau gambaranmu terhadap sesuatu seperti makna jisim. Jisim itu artinya badan. Ketika Anda mendengar ada ucapan badan, maka yang tergambar ya badan, tanpa menilai, tanpa memberikan penilaian baik dan buruk. Atau dengan kata lain, mufrad di sini adalah sebuah ungkapan, sebuah kata yang masih dalam bentuk mufrad dan belum berhubungan dengan mufrad lain. Jadi masih bersifat sendiri ya, tidak berhubungan atau berkaitan dengan susunan kata lain. Wal harokati dan harokah, gerakan, wal alami dan alam semesta. Jadi ketika Anda mendengar alam semesta ya gambaran di dalam gambaran pikiran Anda ya alam. Wal hadisi dan hadis artinya baru, wal qadimi dan qadim artinya dahulu. Ini yang dimaksud dengan memahami substansi daripada mufrad ya. Wasairima dan seluruh sesuatu dari sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa alaihi atas ma bila asami dengan nama-nama al mufradati yang mufrad. Ini juga termasuk mufrad ini ya, mengetahui substansi mufrad. Di antaranya adalah seluruh hal-hal yang menunjukkan nama-nama satuan itu juga mufrad. Gunung, koma air, koma yaitu susu, koma pulpen,
koma rumah, koma kuda. Jadi seluruh yang menunjukkan, lafadz-lafadz yang menunjukkan ya nama-nama tadi secara mufrad. Mufrad itu artinya masih belum berkaitan atau tersusun atau berhubungan dengan mufrad yang lain. Itu namanya mufrad. Ya, masih belum tersusun menjadi sebuah kalimat. Nah, maka itu di dalam mencari sebuah kebenaran-kebenaran logika itu kita harus mengetahui ya persoalan. Jadi untuk mengetahui sebuah persoalan benar atau tidak, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara logika, itu bisa didekati dengan dua cara ini. Pertama yaitu tadi, yaitu mengetahui substansi yaitu dari yang mufrad. Asan yang kedua adalah idraku nisbati hadhil mufradati, yaitu menghubungkan atau memahami hubungan mufradat ini, ba'dhiha sebagian mufrad ila ba'din kepada sebagian mufrad yang lain, dengan mengetahui hubungannya bin nafyi dengan dinafikan awil isbati atau ditetapkan. Konsep yang kedua atau bagian yang kedua di dalam untuk mendapatkan, untuk memahami terhadap suatu hal-hal sehingga kita akan menemukan semacam kebenaran secara logika. Yang kedua adalah di mana kita harus idraku nisbati hadhil mufradat, mampu memahami atau memahami hubungan mufrad pada sebagian mufrad ya dengan sebagian mufrad yang lain, baik hubungannya itu bin nafi secara nafi, awil isbati atau secara penetapan. Fa innaka maka sesungguhnya kamu ta'lamu mengetahui awalan yang pertama, makna lafzil alami, ya kamu mengetahui makna lafaz alam sebagaimana disebutkan di atas tadi, al-alam. Wa huwa adapun yaitu makna lafaz awal atau awalan. Wa huwa adapun awalan yaitu yang dimaksudkan adalah wa huwa adapun alam, kata alam. Wa huwa adapun lafaz alam itu amrun mufradun, sesuatu yang mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Ya, tunggal. Jadi ketika engkau memahami, mengerti yang pertama tentang makna alam, di mana alam adalah, lafaz alam itu adalah sesuatu yang mufrad. Mufrad itu artinya masih belum ya berhubungan dengan mufrad yang lain, ia masih berdiri sendiri, ya itu maksudnya mufradnya itu. Serta Anda mengerti juga wa makna lafdil hadisi, dan Anda mengetahui makna lafaz hadis yang artinya baru. Kalau alam kan ya alam, sementara hadis adalah baru. Wa makna lafdil qadimi, dan Anda juga mulai mengetahui, tahu makna lafaz qadim. Lafaz qadim itu apa? Lafaz qadim adalah sesuatu yang dahulu. Wa huma adapun keduanya, kedua lafaz alam dan lafaz hadis, aidon juga itu amroni, dua hal mufradani yang mufrad keduanya. Jadi pada dasarnya dua lafaz yang kita sebutkan, ya kalau kita sebutkan begini, al-alamu hadisun, al-alamu hadisun. Terus yang kedua adalah al-alamu ghairu hadisin, ya al-alamu ghairu qadimin, ya. Jadi dua lafaz alam
dan hadis itu adalah dua hal, ya, wa huma aidun amroni, dua perkara mufrodani yang mufrad keduanya. Mufrad keduanya itu artinya dua lafadz ini masih berupa lafadz mufrad, masih belum dihubungkan, satuan kata lafadz alam satu, dua satuan lafadz yaitu hadisun dua. Jadi satuan-satuan mufrad amroni mufrodani, ya, amroni mufrodani ini, satuan-satuan kata ini, ya, masih belum disusun. Nah, kalau dalam ilmu kajian ilmu mantek itu dua, ya, gambaran tentang sesuatu yang masih belum disusun, mengetahui tentang apa, ya, mengetahui tentang satuan yang tidak menghukumi baik benar dan salah, itu namanya tasawur dalam ilmu mantek itu. Jadi ilmu mantek mengatakan bahwa gambaran terhadap satuan tunggal yang masih berhubungan, belum berhubungan dengan mufrad yang lain, itu namanya tasawur. Idrakul mufradi bi adamil hukmi, itulah yang dinamakan tasawur. Jadi memahami mufrad, gambaran tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan, tidak disertai dengan penghukuman. Ketika kita mendengar kata rumah, tentu yang tergambar adalah rumah, begitu loh. Yang tergambar adalah rumah. Tidak ada penilaian tentang rumah. Apakah rumah ini baik atau jelek? Apakah rumah ini rumah roboh atau rumah berdiri? Tidak ada. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah ungkapan rumah, maka yang tergambar di dalam bayangan konsep pikiran kita adalah rumah. Nah, gambaran tentang sesuatu, ya, mengetahui tentang sesuatu, ya, rumah itu yang masih belum disertai dengan penilaian baik dan buruk atau tidak disertai dengan sifat-sifatnya, itu namanya tasawur. Ya, itu namanya tasawur. Maka itu wahuma aidon amroni mufrodani namanya. Jadi kedua lafadz ini adalah sesuatu yang mufrad. Summa tansibu, lah ini. Kemudian engkau gabungkan. Atau dalam kata lain, engkau mulai hubungkan mufradan, satu mufrad ila mufradin, kepada mufrad yang lain, menghubungkannya bin nafi, dengan melalui cara menafikan, awil isbati, atau mengisbatkan. Baru kemudian dua mufrad yang Anda sebut, yang kita sebut dengan al-alam, al-hadisu, itu adalah mufrad kan, masih belum bergabung. Nah, kemudian digabung mufrad satu dengan mufrad yang lain dengan cara apa itu? Bisa penggabungannya dengan cara menafikan atau dengan cara mengisbat. Contoh, kalimat ini sudah menjadi kalimat yang saling berhubungan, sudah al-alamu hadisun, alam ini baru. Nah, ini jadi ini sudah dihubungkan, sudah digabungkan. Penggabungannya itu tentu yaitu ada dua model, ada bin nafi, ada bil isbati, dengan cara menafikan atau dengan cara menetapkan. Nah, model seperti ini al-alamu hadisun itu berarti apa? Model hubungannya adalah menetapkan. Isbatul, ya, isbatu hudusil alam, jadi menetapkan barunya alam, menetapkan akan barunya alam semesta. Nah, ini caranya, ini disebut dengan apa? Menghubungkan mufrad dengan mufrad lain melalui pendekatan dengan mengisbatkan. Nanti ada contoh. Kama sebagaimana
tunsabu dihubungkan apa al-kidamu lafat kidam ilal alami kepada lafat alam, menghubungannya bin nafi melalui cara menafikan atau melalui nafi, sehingga fatakulu sehingga kau bisa mengatakan laisal alamu qadiman. Nah, ini namanya hubungannya ya, menghubungkan dua mufrad, menghubungkan mufrad satu ke mufrad lain, tapi hubungannya dengan melalui nafi namanya. Laisal alamu contohnya, tidak ada apa alam itu qadiman sifatnya qadim, tidak ada. Jadi hubungan ini adalah hubungan dengan cara menafikan. Nah, hubungan mufrad dengan mufrad yang kemudian memberikan penilaian ya benar, memberikan penilaian akan benar dan salah, ini dalam ilmu ya, dalam ilmu mantek disebut dengan tasdek. Sementara gambaran tentang sesuatu atau memahami satuan-satuan ya yang belum mempunyai penilaian benar dan salah, itu namanya tasawur ya, memahami tentang sesuatu yang belum tersusun atau berhubungan dari mufrad satu dengan mufrad yang lain dan tanpa memberikan penilaian salah dan benar, itu namanya tasawur. Sementara hubungan mufrad dengan mufrad yang disertai dengan penilaian benar dan salah, itu namanya tasdek. Maka itu penjelasan kedua ini adalah penjelasan tasdek. Kalau penjelasan pertama itu adalah tasawur. Watansibu, dan engkau bisa menghubungkan ya, dan engkau bisa menghubungkan al-hudus akan yaitu sesuatu yang baru. Ini bisa juga sampai baca watun sabu, bisa watun sabu dan dihubungkan apa al-hudusu hal-hal baru ilahi kepada apa alam. Batakulu sehingga engkau bisa mengatakan al-alamu hadisun, alam itu baru. Nah, ada dua model kan, hubungan mufrad satu dengan mufrad yang lain, hubungannya ada ditandai dengan yaitu atau diawali dengan nafi. Jadi hubungannya itu hubungan dengan nafi, ada hubungannya yaitu dengan isbat. Kalau hubungannya dengan nafi seperti contoh laisal alamu qadiman. Sementara kalau contoh hubungan mufrad dengan mufrad dengan isbat itu seperti al-alamu hadisun. Nah, wal dzarbul akhiru, sementara bagian yang akhir, wa adapun dzarbul akhir itu allazi yang ya tatarraku, yang masuk ilahi kepada allazi apa at-tasdiqu, yaitu tasdik, wa takdibu dan takdib. Artinya bahwa pada bagian poin yang kedua, yaitu idraku nisbati hadhil mufradat ini loh ya, poin kedua namanya, itu adalah walladzi yatatarraku ilaihi at-tasdik, di mana pada poin yang terakhir ini, poin yang terakhir ya poin hubungan mufrad satu dengan mufrad yang lain dengan cara hubungannya dengan cara dinafikan atau diisbatkan, itulah yang nanti akan masuk namanya tasdik dan takdib. Jadi namanya tasdik dan takdib. Apa yang dimasukkan tasdik dan akhirnya seperti itu, at-tasdiku ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba, satu ungkapan kata lafaz yang tersusun mufrad dengan mufrad yang lain yang disertai dengan penilaian benar dan salah, itulah yang namanya tasdik dalam kajian ilmu mantek.
Jadi ada istilahnya itu di dalam ilmu mantek itu ada yang kita sebut tadi yaitu tasdik. Tapi juga Anda harus tahu membedakan, ada istilah qadhiyah. Ya, dalam ilmu mantek itu juga ada qadhiyah. Ya, dalam ilmu logika disebut proposition. Ya, proposition. Apa yang dimaksudkan qadhiyah atau proposition itu adalah sebuah pernyataan yang tidak disertai dengan penilaian benar dan salah. Pernyataan. Satu misal ya pernyataan TV ini baru ya, selama tidak ada penilaian benar dan salah terhadap ungkapan TV ini baru dan sifatnya hanya pernyataan, maka sifat yang terbatas dalam ungkapan pernyataan ini di dalam ilmu mantek disebut sebagai qadhiyah. Kalau di dalam ilmu logika disebut proposition. Ya. Ini beda dengan tasdik. Tasdik itu juga sebuah. Nah, sementara tasdik itu apa yang dimaksud tasdik adalah lafaz atau hubungan lafaz, ya, atau hubungan mufrad satu dengan mufrad yang lain yang disertai dengan penilaian benar dan buruk. Ketika ucapan tadi itu loh, ya, TV ini baru, ya, ini awalnya kan merupakan satu proposition dengan pernyataan, tetapi pernyataan ini ketika sudah menjadi sebuah kabar, pernyataan ini akan naik menjadi sebuah kabar yang disampaikan oleh seseorang, ya, maka namanya kabar itu dalam ilmu balaghah ini, istilah tasdik ini adalah istilah tasdik ini kalau dalam ilmu balaghah disebut khobar. Jadi kalam itu ada dua kan, ada kalam khobari, ada kalam insya'i. Dan tentu khobar itu ada dua, ada khobar yang benar, ada khobar yang bohong. Ya. Lah ketika itu nanti susunan hubungan ya mufrad dengan mufrad yang disertai dengan penilaian benar dan salah itu namanya tasdik. Itu namanya tasdik. Jadi tolong dibedakan, ada proposition, ada qadhiyah, ada tasdik. Jadi kalau di tasdik itu tentu akan menghukumi, akan memberikan penilaian benar atau salah. Untuk mengetahui benar dan salah itu maka butuh burhan, buku argumentasi, perlu diteliti, ya, perlu diteliti. Sementara yang namanya qadhiyah itu hanya sebatas sebuah pernyataan saja, ya, gula ini manis, jadi ini sebuah pernyataan, tapi kemudian kalau gula ini manis kemudian disertai dengan menjadi sebuah kata-kata yang mempunyai penilaian, bukan pernyataan, ya, sudah pernyataan, tapi di situ artinya bahwa kata-kata gula ini manis itu bukan pernyataan tapi meningkat menjadi sebuah susunan kata yang berhubungan mufrad satu dengan mufrad yang lain, di mana di situ disertai dengan penghukuman benar atau salah penghukumannya, atau melabeli atau disertai dengan label atau atribut. Gula itu kan mufrad, atau dalam kata lain adalah tasawur. Gula manis mufrad. Nah, ketika kata gula, ya, kemudian dihubungkan dengan manis, ya, ketika dua lafaz ini dihubungkan kemudian disertai dengan penilaian benar dan salah, tentu ini untuk mengetahui penilaian benar dan salah maka akan dilakukan satu, yaitu penelitian kebenaran di lapangan, ya, untuk kemudian dilanjutkan untuk untuk mengetahui kebenaran bahwa gula ini manis, maka ini namanya tasdik. Kalau hanya sebagai pernyataan itu namanya
qadiyah. Maka saya ulangi lagi, wa dzarbul akhiru, maka adapun bagian yang terakhir, huwa adapun dzarbul akhir alladzi yatatarraku, yang masuk ilaihi kepada alladzi apa tasdiqu tasdik wa takdzib dan takdzib. Wa mal awwal, adapun yang pertama, mana yang pertama ini, yaitu tentang itu idraku zawatil mufradati, memahami substansi yang mufrad. Artinya bahwa lafaz kata itu masih berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan mufrad yang lain. Ya. Itu fayastahilu, mustahil, maka menjadi mustahil. Di dalam, yaitu awal, di dalam memahami tentang substansi mufrad itu mustahil. Di dalam awal itu apa tasdiku, menghukumi menjadi tasdik wa takdibu dan takdib. Karena ini gambaran, ini tasawur. Jadi ketika Anda mendengar kata-kata sepeda motor, ya, ketika Anda mendengar ada ucapan sepeda motor, ya sudah, gambaran yang datang di dalam konsep pikiranmu adalah apa? Zat hakikinya sepeda motor, tetapi tidak disertai dengan apakah sepeda motor ini baru atau sepeda motor ini sepeda motor lawas. Tidak ada penghukuman tentang itu. Nah, jadi kok kemudian ini gambaran tentang satu gambaran itu mustahil akan bisa dijadikan tasdik. Ya, gambaranmu tentang sepeda motor, ketika Anda mendengarkan sebuah lafaz sepeda motor, itu tidak mustahil hanya mendengar lafaz atau kata sepeda motor itu akan bisa memberikan tasdik. Nggak bisa. Bagaimana mau akan memberikan penilaian tasdik, wong ucapan itu hanya sepeda motor. Baru nanti kalau kemudian sepeda motor ini baru ini ada penilaian terhadap sepeda motor ini, berarti sepeda motor ini baru. Artinya bisa dipahami ada penghukuman terhadap yaitu sepeda motor itu. Adapun nanti benar, maka disebut tasdik. Ketika diteliti benar sepeda motor ini baru, ketika nggak benar itu namanya takdib. Ya, itu takdir. Maka itu mustahil kalau hanya mengetahui tentang satuan kata yang masih belum berhubungan dengan kata lain, itu Anda bisa menyimpulkan menjadi tasdik. Itu mustahil. Mustahil. Kenapa itlayatatarroku? Karena tidak akan masuk apa atas diku, yang namanya tasdik tidak akan bisa tersusun menjadi sebuah tasdik. Hanya kata-kata sepeda motor itu tidak bisa ya. Kecuali illa khobarin, kecuali nanti untuk menambahi kabar, satu ungkapan informasi baru untuk menyempurnakan apa sepeda motor, kemudian ditambahi dengan mufrad yang lain baru. Ini baru nanti akan bisa masuk menjadi tasdik. Wa aqalluma, dan paling sedikitnya susunan kata, paling sedikitnya kata atau lafaz yatarakkabu yang tersusun fi minhu daripada ma apa khobarun khobar mufradani, itu mufradani dua mufrad minimal. Susunan kata itu terdiri dari dua mufrad minimal, susunan khobar itu dua mufrad. Ya, maksudnya adalah wasfun wa mausufun, ini bisa dalam bentuk sifat, ya, kata sifat dan sesuatu yang disifati. Contoh, al masjidu kabirun, masjid, ya, al masjidu adapun masjid, kabirun besar, masjid ini adalah masjid besar. Nah, ini susunan kata yang paling sedikit terdiri dari dua mufrad, ya,
terdiri dari khobar, ya, terdiri dari dua khobar atau dua mufrad, baik itu dalam bentuk wasfun wa mausufun, sifat dan yang disifati, atau di dalam bentuk yang lain. Kalau di dalam ilmu nahwu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau di dalam apa namanya ilmu fikih, yaitu antara maudhu' dan mahmul, antara maudhu' dan mahmul. Wa idza nusiba, maka apabila dihubungkan apa al-wasfu sifat ilal mausufi kepada sesuatu yang disifati, binafyin dengan dihubungkan melalui dinafikan au isbatin atau diisbatkan, sutiko maka bisa ditasdik, au kuhiba atau bisa ditakdim. Artinya bahwa ketika sampean mau menghubungkan sifat dan mausuf, tetap hubungannya itu dengan apa? Bisa dengan nafi atau dengan isbat. Nah, hubungan kata mufrad dengan mufrad, sifat dengan mausuf itu namanya tasdik. Ketika benar namanya tasdik. Artinya sudiko bisa ditasdik, au kudziba atau bisa ditakdzib. Tergantung nanti pembuktiannya. Nah, pembuktian ini nanti ada hubungannya, tasdik itu ada hubungannya dengan al-burhan. Sementara tasawur itu kajiannya adalah lebih kepada al-had, adalah kepada pendefinisian. Wa amma qaulul qaili, sementara adapun ucapan seorang yang berkata, adapun perkataan orang yang berkata hadisun, koma, jismun, koma, qadimun, koma. Coba perhatikan. Adapun ucapan orang yang mengatakan lafadz hadisun, artinya baru kan hadis. Kedua jismun, jisim artinya badan, kata lafadz kedua. Ketiga qadimun, qadim, itu namanya satuan-satuan kan. Fa'afrodu maka itulah mufrad. Jadi ketika ada orang mengatakan hadisun, jismun, qadimun, satuan-satuan, itu namanya mufrad. Fa'afrodu maka itulah satuan-satuan. Laisa tiada fiha di dalam mufrad, yaitu sidqun, yaitu tasdik, wala kadzibun dan tidak ada takdim. Ketika Anda mendengar kata-kata hadisun, itu kan satuan mufrad kan, yang masih belum tersusun dengan mufrad yang lain kan. Gambaran Anda baru ya baru, atau dalam kata lain, contoh yang lain, buku umpamanya, ya buku itu adalah kata yang tidak berhubungan bersambung dengan kata lain, ya, yang tidak disertai dengan penilaian tentang buku, ya buku. Dalam konsep pikiranmu yang terbayang adalah buku. Nah, di sana ketika tidak ada penghukuman, ya, tidak ada penghukuman laisa fiha sidqun, walakin pun tidak ada penghukuman benar dan salah. Satuan kata itu yang disebut dengan mufrad. Tadi ya seperti itu. Jadi mufrad ini bukan seperti Anda pahami, atau jangan Anda pahami sebagaimana mufrad yang ada di dalam ilmu nahwu yang menjadi muqabilnya jamak. Wala bahasa dan tidak apa-apa, nggak masalah apa istilah dibuatkan istilah, tidak apa-apa kalau akan dibuatkan istilah alat takbiri terhadap sebuah ungkapan anada ini dorba ini, terhadap ini dua contoh ini. Contoh apa itu? Contoh yang pertama tadi, mengetahui tentang substansi dari mufrad, ya. Yang kedua adalah
mengetahui hubungan mufrad dengan mufrad, ya, baik hubungannya itu dengan dinafikan atau diisbatkan. Nah, ini kan namanya ungkapan, ya, dua ungkapan yang berbeda. Maka tidak apa-apa dibuat sebuah istilah atas dua ungkapan yang berbeda ini dengan ungkapan yang tidak sama. Wala bahasa kan gak apa-apa ayustolahan dibuatkan sebuah istilah alat takbiri terhadap ungkapan anda ini durba ini dari dua contoh ini, dua bagian ini, biibarota ini dengan ungkapan, dua ungkapan mukhtalifata ini yang berbeda-beda, ya, dua bagian contoh yang di atas tadi, ya, ungkapan ini diberikan nama yang berbeda-beda, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Dua ibarat yang berbeda ini diberikan nama yang berbeda-beda. Apa yang dimaksudkan dua nama tadi, dua contoh tadi? Yaitu ketika mengetahui, ya, terhadap mufrad, pengetahuan terhadap satuan tunggal yang masih belum berhubungan dengan mufrad yang lain itu dinamakan tasawur. Pengetahuanmu terhadap hubungan mufrad dengan mufrad yang disertai dengan penilaian benar dan salah itu namanya tasdik. Nah, itu maksudnya, ya, dua ungkapan ini, dua contoh, dua bagian contoh yang di atas tadi itu akan dibuatkan istilah-istilah yang berbeda karena ibaratnya berbeda. Dan itu nggak masalah gitu loh. Fa'inna haqqal umuri al mukhtalifati, karena sesungguhnya bahwasanya hak-hak dari perkara-perkara yang berbeda antar talifah, yaitu berbeda apa alfa dua lafadznya umur adalah itu yang menunjukkan alaiya atas alfat, karena menjadi hak bahwa sungguh, ya, menjadi hak dari hal-hal yang berbeda itu juga menjadi hak untuk penunjukan kepada hal yang berbeda. Tidak bisa sama. Ketika nanti akan disebut istilah tasawur, tentu sesuai dengan apa yang dimaksudkan tasawur itu. Bahwa tasawur itu batasannya hanya mengetahui hal-hal yang mufrad. Sementara yang namanya tasdik itu adalah mengetahui hubungan mufrad dengan mufrad yang disertai dengan penilaian. Artinya fa'inna haqqal umuril mukhtalifati, maka sesungguhnya hak-hak dari hal-hal yang berbeda antak talifah, maka harus berbeda apa alfa dua lafadznya. Ketika definisinya berbeda, maka istilahnya harus berbeda, begitu loh. Jadi istilahnya harus berbeda. Adalah itu yang menunjukkan alaiha atas alfat. Idil alfat itu karena adapun lafat-lafat itu hukumnya mithlul ma'ani, persis dengan makna-maknanya. Lafaz itu harus sesuai dengan maknanya. Bahakwa maka adapun haknya lafaz antahada antuhada disejajarkan biar dengan lafaz apa al-ma'ani, makna-maknanya. Karena lafaz itu tidak boleh, ya, berbeda dengan maknanya. Karena lafaz itu adalah, dalam kata lafaz itu adalah makna itu sendiri, harus sama dengan maknanya. Kalau ada lafaz maknanya berbeda itu, ya, sama dengan ketika berbeda definisi maka berbeda istilahnya, ya. Jadi ketika definisinya berbeda maka tentu istilahnya berbeda mestinya. Karena itu yang menjadi haknya lafaz itu adalah harus sejajar, makna-makna lafaz itu harus sejajar, harus sama.
Wakot sama dan sungguh telah memberikan nama siapa al-mantikiyuna, orang-orang ahli mantek. Orang-orang ahli mantek telah memberikan nama, ya, ma'rifatal mufrodati, pengetahuan terhadap mufrodat ini, mengetahui terhadap sesuatu yang tunggal, mufrad, lafaz, kata yang belum berhubungan dengan kata lain itu, mereka pengetahuan terhadap mufrad itu disebut tasawuran, yaitu tasawur. Jadi tasawur itu artinya yaitu idrakul mufradi bi admil hukmi, bahwa yang namanya tasawur adalah mengetahui mufrad. Ya, mufrad itu artinya kata yang berdiri sendiri, yang tidak atau yang belum berhubungan dengan kata lain dan sifatnya tidak menghukumi atau tidak disertai dengan penghukuman benar dan salah. Nah, pengetahuan tentang mufrad ini oleh ulama mantek disebut tasawur. Au ma'rifatan nisbatil khabariyati, atau pengetahuan, mengetahui, yaitu hubungan, ya, mengetahui hubungan atau pengetahuan tentang hubungan, yaitu kata khobari yang bersifat khobar, bainahuma, antara keduanya, antara mufrad dengan mufrad itu akan terbangun khobar kan. Jadi hubungan pengetahuanmu tentang hubungan dua khobar, mufrad dengan mufrad, itu tasdikon, dinamakan tasdik. Kemudian muncul pertanyaan, apakah tasdik itu? Kalau tasawur kan sudah jelas, idrakul mufradi bi adami hukmin, itu tasawur. Kalau begitu apa sih tasdik itu? Tasdik itu adalah mayah tamilu as-sidqa wa takdzib, begitu. Jadi satu ungkapan kata atau kata, ya, yang tersusun, ya, yang terdiri mufrad dengan mufrad, ya, yang mana hubungannya mufrad dengan mufrad itu bisa dalam bentuk menafikan atau mengisbatkan. Nah, hubungannya itu disertai dengan penilaian benar dan salah, itu yang namanya tasdik. Tasdikon ini faqalu, sehingga para ulama mantek mengatakan bahwa al ilmu, adapun ilmu, imma tasawurun, ada kalanya tasawur, wa imma tasdikun, ada kalanya namanya tasdik. Sudah jelas kan tasawur itu bagaimana, tasdik itu bagaimana. Artinya gampangnya ilmu itu dibagi dua, ada ilmu tasawur dan ilmu tasdik. Kalau ilmu tasawur itu pengetahuanmu untuk mencari, untuk mengetahui kebenaran sesuatu itu dengan pendekatan, ya, dengan pendekatan apa itu? Dengan pendekatan terhadap makna lafaz itu sendiri, kata itu sendiri, tanpa ada penghubungan dan tanpa ada penilaian-penilaian. Karena lafaz itu masih berdiri sendiri. Seperti Anda memahami tentang al-asadu, macan. Gambaranmu tentang macan, ya macan. Macan itu tidak diberi penilaian apa-apa, lafaz itu tidak diberikan penilaian macan ganas kah atau macan tidur kah, tidak ada penjelasan itu. Nah, pengetahuan tentang itu yang masih belum berhubungan, ya, berhubungan dengan kata lain, itu namanya tasawur. Wa imma tasdik, dan ada kalanya tasdik, sebagaimana sudah saya jelaskan. Wazama, dan memberikan nama siapa ba'du ulama'ina, sebagian ulama-ulama kita memberikan nama al-awwala, yaitu yang pertama, ya. Jadi ulama kita juga memberikan nama yang berbeda, ya. Ya, apa ya, al-ma'rifatan pertama memberikan nama ma'rifah namanya.
Ma'rifah itu apa yang dimaksudkan? Ma'rifah itu adalah pengetahuan terhadap mufrad, mengetahui sesuatu yang masih berdiri sendiri, ya, mengetahui sesuatu yang masih berdiri sendiri, artinya mengetahui sebuah lafaz yang belum berhubungan atau dihubungkan dengan mufrad yang lain. Nah, ini pengetahuanmu tentang mufrad itu namanya ma'rifah. Sebagian ulama beri nama itu. Pengetahuanmu terhadap gambaran kata atau lafaz yang berdiri sendiri itu namanya ma'rifah. Namanya ma'rifah. Jadi ulama, sebagian ulama memberikan nama, kalau dalam istilahnya yang tadi itu tasawur gitu. Ulama yang lain menyebutkan ini ma'rifah. Ya, wasani yang kedua, sebagian ulama kita itu memberikan nama yaitu ilman. Apa ilman itu? Adalah pengetahuan tentang hubungan mufrad dengan mufrad yang disertai dengan penilaian. Itu yang disebut dengan tasdik. Jadi ada ma'rifah, ma'rifah itu adalah tasawur, sedangkan ilman itu adalah tasdik. Ulama lain itu mengistilahkan yang berbeda, ya silakan, ya bebasan itu, tapi yang penting substansinya itu, ya substansinya satu. Ini didasarkan taksian karena mengikuti liqaulin nuhati terhadap ucapan para ahli nahwu fi qaulihim, di dalam ucapan mereka ahli nahwu. Jadi sebagian ulama dengan menamakan ma'rifah, ya, sebagai gambaran pengetahuan terhadap mufrad itu beliau namakan ma'rifah. Sementara pengetahuan terhadap hubungan mufrad dengan mufrad yang disertai dengan penilaian itu disebut mereka namakan ilmu. Ya, istilah-istilah ini dengan menaikkan ma'rifah dan ilmu itu karena katanya beliau itu taksian karena mengikuti sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama nahwu. Ya terserahlah. Ulama nahwu itu menyebutkan dengan ma'rifah, al-ma'rifah. Fi qaulin nuhati fi qaulihim al-ma'rifatu, adapun ma'rifah itu tata ada. Ma'rifah itu, istilah ma'rifah itu adalah mentaatikan ila maf'ulin wahidin kepada maf'ul satu. Nah ini kan, jadi memahami, ya, memahami terhadap mufrad satu itu ma'rifah. Dalam kajian ilmu nahwu itu, dalam kajian ilmu nahwu bahwa ma'rifah itu memutaatikan kepada maf'ul satu. Jadi ulama nahwu juga punya istilah pengetahuan yang beramal satu yang tidak berhubungan dengan kata lain itu namanya ma'rifah. Dicontohkan seperti itu. Ittaqulu, contohnya ittaqulu ketika engkau berkata araftu Zaidan. Araftu, aku kenal Zaidan kepada Zaid. Tidak boleh araftu Zaidan aliman, tidak boleh itu. Karena apa? Karena fungsinya arafah itu, ma'rifah itu hanya memutaatikan maf'ul satu saja, hanya mengetahui pengetahuan satu, mengetahui mufrad. Nah ini, jadi tidak bisa kamu katakan araftu Zaidan adilan, satu misal, tidak boleh, karena namanya lafadz ma'rifah itu, arafah itu harus memutaatikan maf'ul satu, fungsinya itu maf'ul satu. Sementara wadonna dan lafadz donna itu ya ta'adda, memutaatikan donna ila maf'ula ini kepada dua maf'ul. Sementara donna ini berfungsi, ya, untuk memaf'ulkan dua bentuk kata. Artinya donna ini menghubungkan dua kata. Karena ma'rifah tadi, ma'rifah tidak bisa menghubungkan dua kata, jadi dia hanya idroku mufrad,
Sementara wadhanna atau wadhannu yata'adda memuta'addikan ila maf'ulaini kepada dua maf'ul, dua kata, mufrad dengan mufrad. Contoh ittaqulu, ketika engkau mengatakan dzanantu Zaidan aliman, aku menduga Zaid adalah orang alim. Ini benar, ya benar. Makanya itu di dalam istilah ilmu mantek disebut tasawur. Ini mengkiaskan seperti itu loh maksudnya orang ahli nahwu ini. Dan tidak bisa wala taqulu, dan tidak bisa engkau katakan dzanantu Zaidan saja begitu, nggak bisa. Harus ada kalimat tambahan. Dzanantu Zaidan aliman, dzanantu Zaidan wanian, begitu. Tidak bisa ini, ya pakemnya itu harus begitu. Dzanantu Zaidan aliman. Maka di sini wala taqulu, tidak bisa engkau katakan hanya memuta'addikan satu lafaz saja, memufradkan saja, karena tugasnya lafaz dzanna atau alima itu adalah menggabungkan, menisbatkan dua mufrad, sehingga ketika hanya satu mufrad salah. Wala taqulu dzanantu Zaidan, tapi engkau akan bisa mengatakan dzanantu Zaidan aliman, begitu yang benar. Begitu juga wala taqulu, kau tidak bisa mengatakan dzanantu aliman saja, tidak bisa. Yang benar begini gimana? Dzanantu Zaidan aliman, begitu. Karena ini sudah menjadi tasdek. Tasdek itu artinya menghubungkan mufrad dengan mufrad, ya, yang disertai dengan penilaian benar dan salah. Sama dengan ilmu, kalimat alimu. Maka itu wal ilmu, adapun lafaz ilmu itu min babi dzanni, termasuk bab dzon. Bab dzon itu artinya bahwa ilmu ini adalah lafaz yang menjadi bagian daripada saudaranya dzon, yang mempunyai fungsi menghubungkan, yang mempunyai fungsi menghubungkan satu lafaz dengan lafaz lain, mufrad satu dengan mufrad lain, atau dalam kata lain yaitu memuta'addikan dua maf'ul. Maka itu ketika engkau katakan fataqulu dzal alimtu Zaidan adlan, tidak boleh kamu katakan hanya alimtu Zaidan atau alimtu adlan, tidak boleh, harus, karena alima itu mempunyai fungsi menghubungkan dua mufrad yang berbeda. Alimtu Zaidan adlan, akhirnya ini yang benar seperti ini. Wala adatu, adapun biasanya bihadhil istilahati, di dalam istilah-istilah ini itu mukhtalifatun, berbeda-beda. Jadi ini masih belum membahas tentang apa al-had, ya, definisi itu apa, burhan itu apa. Cuma kita mengawali cara mengetahui, ya, untuk mengetahui apa namanya atau memahami hal-hal itu, biar pengetahuan kita terhadap hal-hal itu bisa dipertanggungjawabkan secara logika itu dengan cara pendekatan seperti ini. Jadi tasawur dan tasdik. Jadi ini masih penjelasan tentang gambaran tentang tasawur dan tasdik. Dan dua istilah itu adalah dua istilah yang sudah disepakati oleh para ulama dan sah-sah saja, ya. Dua definisi berbeda istilah itu biasa. Wala adatu, adapun biasanya fi hadil istilahati, di dalam istilah-istilah ini biasa, di dalam definisi itu berbeda-beda, itu biasa. Wala adatu fi hadil istilahati, dan menjadi biasa di dalam pendefinisian ini mukhtalifatun, berbeda-beda. Fa'idha fahimta, ketika dan bila engkau paham iftiraqad dzarbaini, perbedaan dua bagian contoh tadi, fala masyahata, maka tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan fil alqabi, di dalam istilah-istilah yang berbeda tadi. Panaqulu, maka kemudian menjadi satu natijah, ya, satu kesimpulan buat kita. Wanagulu, maka kami akan mengatakan al-ana sekarang, innal ibrokati, sesungguhnya pengetahuan
atau pemahaman-pemahaman logika, ya, pemahaman-pemahaman logika yang menghasilkan sebuah kebenaran itu sorot jadi idrok maksuratan terbatasi atau menjadi terbatas. Jadi memahami tentang kajian ilmu untuk mencari kebenaran itu akhirnya mengkerucut, ya, mengkerucut atau menjadi terbatas, yaitu hanya memahami dengan istilah fil ma'rifati wal ilmi, mengkerucut menjadi dua, ya, yaitu pendekatannya fil ma'rifati wal ilmi, di dalam ma'rifah dan ilmu. Artinya dalam ma'rifah itu apa? Jadi seperti kita jelaskan sudah panjang lebar mulai tadi, bahwa ma'rifah itu adalah pendekatan untuk mengetahui sebuah kebenaran itu, ya, cara mengetahuinya itu, memahaminya itu dengan cara yaitu memahami tentang mufrad, satuan kata yang berdiri sendiri. Itu maksudnya mufrad itu, ma'rifah itu. Jadi memahami tentang mufrad itu namanya ma'rifah. Wal ilmi. Nah, yang kedua, di dalam mencari kebenaran logika itu kita dengan menggunakan yaitu apa? Menghubungkan satu mufrad dengan mufrad yang lain dengan penghubungan secara nafi atau secara isbat. Jadi itu terbatas di situ, ya, kajian ilmu itu akhirnya mengerucut. Atau fit tasawwuri, atau di dalam narasi yang berbeda itu adalah bahwa ilmu itu akhirnya dibagi menjadi dua atau mengkerucut menjadi dua, yaitu kalau istilah di dalam kajian ilmu itu ada ma'rifah dan ilmu, atau dalam istilah mantek itu ada tasawur wa tasdik, au fit tasawuri, atau ada di dalam tasawur wa tasdiki dan tasdik. Jadi pengetahuan, pemahaman tentang kebenaran ilmu itu nanti kita cek di situ. Tasawur itu berarti ada hubungannya dengan pendefinisian, ada hubungannya erat dengan definisi, karena di dalam definisi itu, di dalam rangkaian atau kerangka penyusunan definisi itu tidak lepas dari apa? Dari gambaran-gambaran mufrodat, pengetahuan tentang mufrodat itu. Nah, yang kedua tasdik. Sementara tasdik itu mencari kebenaran melalui dengan penghubungan mufrad dengan mufrad yang nanti akan menimbulkan kesimpulan benar atau salah, itu sesuai dengan kajian penelitiannya. Nanti ada kaitannya dengan burhan. Nanti ada kaitannya dengan burhan itu, tasdik itu. Jadi kalau tasawur ada hubungannya dengan takrif, pendefinisian, sementara tasdik itu ada hubungannya dengan burhan. Oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu, wa kullu ilmin, dan adapun setiap ilmu, setiap ilmu loh, ini sudah dinamakan ilmu, setiap hubungan mufrad dengan mufrad, ya, yang disertai dengan penilaian benar atau salah, atau sudah diberikan atribut, diberikan sifat, ya, setiap ilmu yang sudah ada hubungannya, ilmu dalam tanda petik itu adalah ilmu tasdik. Setiap ilmu yang mana ilmu itu sudah terdiri dari mufrad, susunan mufrad dan mufrad, ya, tatatorroku ini masuk ilaihi kepada kullu ilmin apa tasdikun tasdiku. Berarti setiap ilmu yang sudah ya memenuhi pengetahuan tentang hubungan mufrad dengan mufrad itu pasti tasdik. Jadi itu pasti tasdik, setiap ilmu itu pasti tasdik, masuk menjadi tasdik. Setiap ilmu itu pasti masuk menjadi tasdik. Famin daruratihi, maka itu menjadi satu keharusan. Famin daruratihi, maka itu termasuk menjadi keharusan dari setiap ilmu.
Anda harus memahami apa ilmu, apa ma'rifah loh ya. Biar tidak bingung itu. Apa ilmu, apa ma'rifah. Jadi ilmu yang dimaksudkan sudah menjadi sebuah tasdik. Kalau ma'rifah itu masih tasawur begitu loh. Maka setiap ilmu pasti tasdik. Apa? Karena termasuk keharusannya setiap ilmu. Dengan apa itu? Bi'ayyat taqaddama, dengan mendahulukan alai atas kullu ilmin apa ma'rifatani, dua, yaitu pengetahuan tentang mufrad, pengetahuan tentang mufrad satu, mufrad dua. Namanya pengetahuan ini masih belum tersusun ya, itu pasti itu. Jadi sebelum kata itu menjadi tasdik, maka pasti bahwa kata itu harus ada dua gambaran mufradat. Gambaran satu pertama al-alamu, kemudian kedua adalah al-hadisu, contoh ini. Nah, ini harus menjadi satu kepastian bagi setiap ilmu, itu harus didahului oleh dua gambaran mufradat. Wa inna man la ya'rif, maka barang siapa, maka sesungguhnya siapa yang tidak mengenal al-mufrada akan mufrad. Kalau orang itu tidak mengenal tentang mufrad, ya, kata yang berdiri sendiri, kalau tidak mengenal satuan kata yang berdiri sendiri, tidak mengenal itu, bagaimana kalau Anda tidak mengenal tasawur dalam kata lain? Kalau kamu tidak, barang siapa yang fa'innaman, maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui tentang apa tasawur, kaifa ya'lamu, bagaimana seseorang itu akan mengetahui al-muraqabah akan muraqab tasdik. Karena yang namanya tasdik itu akan terbangun dan tersusun dari tasawur, penggabungan tasawur satu dengan penggabungan tasawur dua itu nanti akan melahirkan tasdik. Maka itu bagaimana seseorang itu akan memahami tasawur, memahami tasdik kalau tidak memahami tasawur? Maka itu di dalam simpulannya adalah, maka sesungguhnya orang yang mengetahui, orang yang tidak mengetahui tasawur pasti tidak akan mengetahui tasdik. Karena bagaimana mungkin orang tidak mengetahui tasawur kok bisa mengetahui, kok pinter tasdik itu bagaimana? Tidak mungkin. Wa man lam yafham, dan barang siapa yang tidak memahami siapa makna alam, yang akan makna alam, tidak ngerti makna alam, serta tidak ngerti wa makna hadisi, makna hadis. Kaifa ya'lamu, bagaimana dia akan mengerti annal alama hadisun, bagaimana dia akan bisa menyimpulkan pengertian bahwa alam ini baru kalau dia tidak mengerti makna alam itu apa, hadis itu apa. Inilah yang dimaksud cara-cara mencari kebenaran secara logika, baik melalui pengetahuan terhadap mufrad maupun mengetahui hubungan mufrad satu dengan mufrad yang lain, yang dijadikan hubungan yang mempunyai penilaian benar dan salah. Wa ma'rifatul mufradati, sementara pengetahuan, ya, mengetahui mufradat, artinya ini kajiannya kepada kajian tasawur ini ya, mengetahui tentang satuan-satuan yang berdiri sendiri. Itu pendekatannya Qismani ada dua ini. Awaliyun, ada mengetahui mufradat itu dengan cara aksiomatis. Aksiomatis itu artinya secara intuisi, bisa dipahami secara intuisi. Ya, bisa dipahami secara intuisi. Aksiomatis itu namanya. Ketika Anda mendengarkan bahwasanya air itu basah, itu sudah paham, tidak perlu diteliti. Itu awaliyu adalah yang pertama adalah mengetahui pengetahuan mufradat yang bersifat awali,
Apa awali pengetahuan? Yaitu wahwa, adapun awali itu alladzi sesuatu layut labu, yang mana pengetahuan itu tidak dicari bil bahsi dengan cara diteliti, tidak perlu diteliti. Sepeda, tidak perlu meneliti sepeda ketika Anda mendengar kata-kata sepeda itu. Di dalam benak gambaran sudah sangat paham, sudah memahami, sudah memahami daripada apa? Daripada sepeda. Jadi pengetahuanmu tentang sepeda itu tidak perlu diteliti lagi, tidak perlu diteliti, sudah paham. Jadi satuan, jadi ini mengetahui tentang mufrad api. Ketika Anda mendengar api, istilah api, pasti Anda memahami, tidak perlu diteliti. Api itu apa? Api tidak perlu itu. Ya. Wa walladzi. Nah, wa adapun awali alladzi yang yartasimu atau yurtasimu yang tergambar apa maknahu, pemahaman maknanya, binafsi ada di dalam intuisi, ada di dalam jiwa. Min ghairi basin, tidak perlu diteliti, wa talabin, dan dicari. Begitu Anda mendengar kata api, di benak Anda itu paham apa api, tidak perlu diteliti lagi. Ya. Air, mendengar kata air itu langsung paham, sekalipun orang bodoh, tidak perlu diteliti air itu apa. Dan pengetahuan yang tanpa adanya penelitian ini, ya, itu termasuk penelitian namanya awali. Ya, tidak perlu adanya penelitian atau kajian secara mendetail. Lafadzul wujudi seperti lafadz wujud. Lafadz wujud itu wujud, Anda sudah paham wujud itu apa. Wasai, dan sesuatu. Wa kekathirin, dan seperti banyak minal mahsusati, dari hal yang bersifat indrawi. Putih, ya, ketika Anda melihat, mata kita melihat putih, apa putih, nggak perlu, sudah. Ketika Anda menyentuh kulit Anda dengan sesuatu yang kasar itu apa? Enggak, sudah paham itu. Dan ini kajian ini di dalam tasawur itu kajian yang tidak memerlukan daya, ya, pikiran dan penelitian, dan kajian ini namanya yaitu pengetahuan bersifat awali. Wa matlubun, ada mengetahui mufradat itu dengan cara melakukan penelitian, kajian, tuntutan. Jadi tidak seperti kita pemahaman tentang awali tadi, ini lebih naik satu strip. Wa matlubun, mencari pengetahuan terhadap mufrad itu dengan cara dicari, diteliti, karena masih sifatnya global kata-kata itu. Wa walladzi yadullu, wa huwa adapun matlub alladzi yadullu, yang menunjukkan apa ismuhu, namanya. Apa ismuhu, namanya alladzi. Minhu, dari alladzi, ala amrin jumaliin, secara yaitu global. Ala amrin, atas sesuatu, jumalin, yang bersifat global, ghairi mufassalin, yang tidak diperinci, wala mufassarin, dan tidak diterangkan. Maka karena tidak diperinci dan tidak diterangkan, fayut labu, maka dituntut, dicarilah apa tafsiru, penjelasannya. Melalui apa itu? Bil haddi, melalui pendekatan yang namanya yaitu pendefinisi, ya. Maka nanti akan dituangkan di dalam tarif, ya. Apakah sholat itu, ya kan? Sholat itu kan orang kalau tidak paham dikira sholat itu sama dengan doa, ya. Karena pemahaman kita selama ini sebagian sholat itu, ya, ada yang memaknai itu doa sholat.
Oh ternyata ada ya pemahaman tentang sholat yang masih sifatnya global itu. Kita butuh untuk dijelaskan apa sholat itu. Sholat itu satu perbuatan yang diawali dengan takbir serta niat, di situ ada ibadah ucapan dan perbuatan yang diakhiri dengan salam. Nah, akhirnya memunculkan seperti itu. Ya. Karena ketika kita mendengar sholat itu bisa saja artinya berdoa. Nah, untuk mempertegas itu dari hal yang masih bersifat global itu, maka fayut labu tafsiru, maka dituntut dicarilah penjelasannya. Dan nanti akan bil haddi, penjelasan itu akan dituangkan di dalam had atau definisi. Wakadzalika, dan seperti itu ya, seperti itu penjelasan ma'rifah tadi. Jadi ini penjelasan tasawur. Seperti itu yang sama pembagiannya di dalam kajian tasawur itu, untuk mengetahui satuan-satuan kata mufrad itu yang masih belum terhubung itu, cara mencari kebenarannya itu ada dua teori. Wa kadzalika, begitu juga yang sama al ilmu, adapun ilmu itu yang qasimu, terbagi untuk mencari kebenaran di dalam apa? Di dalam tasdik ini loh, yang dimaksud ilmu itu adalah tasdik, hubungan yaitu mufrad dengan mufrad, yang mana hubungannya itu melalui nafi atau melalui isbat, yang hubungannya itu bernilai benar dan salah, itu namanya ilmu. Nah, di dalam kajian tentang ilmu atau tasdik itu juga dibagi dua, ila awali, kepada awali, kadzururiyati, seperti dzururiyah. Nah, kajian dzururiyah ini hubungan ilmu, menghubungkan pengetahuan tentang hubungan mufrad dengan mufrad. Ini ada hubungannya, yaitu dengan cara mencari kebenarannya itu kadzururiyati, yang bersifat dzururiyah. Artinya tidak juga perlu membutuhkan tenaga. Ya, tidak membutuhkan tenaga. Ya, secara dzururiyah ya. Jadi tidak perlu mendatangkan, mengeluarkan tenaga, meneliti, tidak. Nanti ada kaitannya dengan insting juga ini. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa dua lebih banyak daripada satu, nggak perlu mikir. Ya, memang betul dua itu lebih banyak daripada satu. Ya, bapak lebih tua dari anak, nggak usah mikir itu. Ya, kajian seperti itu namanya awali. Ya, awali itu adalah di mana seseorang untuk mencari kebenaran itu tidak perlu mikir, tidak perlu diteliti. Ya, hubungan kata ini tidak perlu diteliti. Wa ila matlubin, yang kedua, dalam rangka mencari kebenaran itu, sebuah ilmu itu dengan cara matlub, diteliti, dikaji, diobservasi. Karena beriyati seperti kajian ilmu-ilmu teoritis ini. Ya, ilmu teoritis ini di dalam masalah had, definisi wal burhan ini maksudnya, ini diteliti untuk menyimpulkan terhadap sesuatu itu menjadi sebuah definisi atau menjadi sebuah tasdik atau burhan, ini perlu diteliti, nggak cukup di atas meja. Maka itu kebenaran wal matlubu, kebenaran sebuah ilmu didekati dengan cara penelitian. Nah, biasanya ini ada di dalam kajian-kajian yang bersifat teoritis. Wal matlubu, adapun yang dicari, yang diteliti minal ma'rifati, dari satuan mufrad, itu layak tanisu, layuk tanasu, tidak bisa tercapai illa bil haddi, kecuali melalui pendefinisian, nanti didefinisikan. Jadi yang diteliti dari pengetahuan, ya, wal matlub minal ma'rifati, yang diteliti daripada apa itu, pengetahuan tentang satuan-satuan mufrad itu loh, itu tidak bisa akan diteliti, bisa dicapai kecuali harus ada nanti, yaitu dengan pendekatan pendefinisian. Ya, artinya bahwa tasawur inilah akan nanti melahirkan definisi.
Jadi embrionya definisi pentakrifan itu berimbrio dari tasawur, pengetahuan terhadap hal-hal yang masih berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Satu misal apa sih khomer itu? Ya, khomer itu al-ukor satu misal. Bayangan orang yang mengerti ukor itu bahwa khomer itu, ya itulah ukor umpamanya, ini sudah selesai. Karena ini terkait dengan apa? Dengan gambaran, ya, terhadap sesuatu, tapi tentunya kepada zat itu yang dikaji, ya, zat yang dikaji itu. Sementara wal matlubu minal ilmi, sementara kajian daripada ilmu, yang dikaji dari ilmu, yang dicari dari ilmu itu loh, alladzi yatatarraku, yang masuk ilahi kepada Allah, dia apa? Tasdiku tasdik wa takdzibu dan takdzib. Yang dikaji dari ilmu itu adalah hubungan, ya, hubungan lafadz mufrad dengan mufrad yang nanti akan menjadi tasdik. Lah untuk mengetahui tasdik dan takdzib itu layuk tanasu tidak akan pernah bisa dicapai illa bil burhani, kecuali dengan argumentasi, penelitian. Ya, sama dengan yaitu tadi wal matlubu minal ma'rifati, yang dikaji dari kajian ma'rifah itu tidak akan bisa tercapai kecuali harus dengan apa? Itu baru didefinisikan dulu, ya, harus didefinisikan dulu. Al-alamu hadisun, akhirnya kan itu begitu, ya. Al-alamu, adapun alam itu hadisun, hadis. Ini tasdik, ini sudah menjadi satu proposition, pernyataan yang sudah benar adanya ini, ya, karena sudah bisa diteliti bahwa alam itu baru, betul. Wong alam itu diciptakan, setiap yang diciptakan pasti baru. Wal burhanu, maka adapun burhan, wal hatu dan hat atau pendefinisian, huwa adapun al itu al-alatu alat, allati biha, allati yang biha dengan alat, yuktanasu yang bisa diperoleh, bisa iril ulumi, yuktanasu yang akan diperoleh, bisa diperoleh apa? Sairul ulumi, seluruh ilmu al-matlubati yang sifatnya dicari atau dikaji. Jadi burhan dan had, burhan dan takrif, dua-duanya ini adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mencari kebenaran ilmu yang dicari. Ya, sesuatu yang bisa diperoleh, ya, seluruh ilmu itu, ilmu yang dikaji, yang diteliti itu bisa didekati kebenaran nanti melalui burhan dan definisi. Maka itu faltakun, tidaklah ada apa hadil muqaddimah, proposition ini, pernyataan ini, pernyataan al-burhan wal khat satu misal. Jadi kalau itu menjadi satu proposition, sebuah pernyataan al-marsumata yang telah ditulis dalam rangka apa? Libayani madarikil ukuli, untuk menjelaskan akan pengertian, akan logika-logika. Mustamilatan yang mencakup ala diamata ini menjadi dua pilar. Diamatin, pilar satu fil hadi ada di dalam takrif. Wa diamatin, dan pilar yang satunya fil burhani di dalam burhan. Nanti kita akan jelaskan pilar-pilar yang ada di dalam mengkonstruksi sebuah definisi itu apa saja yang menjadi rukunnya. Nah, begitu juga yang menjadi rukunnya untuk membentuk atau mengkonstruksi burhan itu apa saja yang menjadi rukunnya. Ini nanti akan kita kaji selanjutnya. Kita akhiri dinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.